dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Nur Ikram dengan NIM 23070190043. Yang kedua ada Maulinda Nur Azizah dengan NIM 23070190047. Yang ketiga, Vivi Utami, saya sendiri dengan NIM 23070190070. Yang keempat, Yunita Rahayu dengan NIM 23070190081. Dan yang terakhir ada Mas Enggar Miardana dengan NIM 23070190118. Nah, di sini dalam prinsip-prinsip bimbingan dan konseling kita membagi 3 bahasan pokok. Yang pertama ada pengertian dari prinsip-prinsip bimbingan konseling, yang kedua ada macam-macam prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, dan yang terakhir prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dalam lapangan operasional. Nah, langsung saja. Yang pembahasan pertama itu mengenai pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip berasal dari kata prinsipra yang artinya permulaan, dengan suatu cara tertentu yang melahirkan hal-hal yang lain. Keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoretik dan kajian lapangan yang terarah digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling tersebut mengurai tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan, dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah masing-masing. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip yang akan dibahas adalah prinsip secara umum dan prinsip secara khusus. Rumusan prinsip-prinsip bimbingan konseling berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan, dan proses penanganan masalah, program pelayanan, penyelenggaraan pelayanan. Prinsip bimbingan dan konseling secara umum. Yang pertama, karena bimbingan itu berhubungan dengan sikap dan tingkah laku individu, perlulah diingat bahwa sikap dan tingkah laku individu itu terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan ruwet. Yang kedua, perlu dikenal dan dipahami perbedaan individual daripada individu-individu yang dibimbing ialah untuk memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh individu yang bersangkutan. Yang ketiga, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing. Keempat, masalah yang tidak dapat diselesaikan di sekolah harus diserahkan kepada individu atau lembaga yang mampu dan berwenang melakukannya. Yang kelima, bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing. Keenam, bimbingan harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Ketujuh, program bimbingan harus sesuai dengan program pendidikan di sekolah yang bersangkutan. 8. Pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan sanggup bekerja sama dengan para pembantunya, serta dapat dan bersedia mempergunakan sumber-sumber yang berguna di luar sekolah. Yang kesembilan, terdapat program bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian teratur untuk mengetahui sampai di mana hasil dan manfaat yang diperoleh, serta penyesuaian antara pelaksanaan dan rencana yang dirumuskan terdahulu. Baiklah, secara khusus di sini ada 4. Yang pertama adalah prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua adalah prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Yang keempat adalah prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan ada 4. Yang pertama adalah BK melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Yang ketiga, BK memperhatikan sepenuh tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu.
Yang keempat, BK memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu ada 2. Yang pertama, BK berurusan dengan hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik individu terhadap pelayanan diri di rumah, di sekolah, dan kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Yang kedua, kesenjangan sosial ekonomi dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang keseluruhan menjadi perhatian utama dari pelayanan BK. Pembahasan yang selanjutnya yakni prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan bimbingan dan konseling. Di sini kelompok kami mengambil 3 prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip yang pertama yakni BK adalah bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Maka BK harus selaras dengan program pendidikan serta perkembangan dari peserta didik. Prinsip yang kedua yakni program BK harus fleksibel atau sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Prinsip yang ketiga yakni program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi. Pembahasan yang selanjutnya yakni prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Nah, di sini kelompok kami mengambil 5 prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Prinsip yang pertama yakni BK harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Prinsip yang kedua, dalam proses BK, keputusan yang diambil dan akan oleh individu hendaknya atas kemauan dirinya sendiri, bukan karena kemauan atau paksaan atau desakan dari pihak lain. Prinsip yang ketiga, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang relevan, atau tenaga ahli itu menguasai bidangnya tersebut. Prinsip yang keempat yakni kerjasama antara guru pembimbing dan guru-guru lain serta orang tua dari anak tersebut akan sangat menentukan hasil dari pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip yang kelima, pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dan hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan konseling itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling. Pelayanan BK secara resmi memang ada di sekolah, tetapi keberadaannya belum seperti yang dikehendaki. Dalam kaitan ini, Belkin menegaskan terdapat 6 prinsip konselor untuk menumbuh kembangkan pelayanan BK di sekolah. Prinsip yang pertama yaitu konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program kerja yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Konselor juga memberikan kesempatan kepada seluruh personel sekolah dan siswa untuk mengetahui program-program yang hendak dijalankan. 2. Konselor harus selalu mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan hubungan antara konselor dengan personel sekolah lainnya. Dalam hal ini, konselor harus menonjolkan keprofesionalnya, tetapi tetap menghindari sikap elitis atau kesombongan atau keangkuhan profesional. Yang ketiga, konselor bertanggung jawab untuk memahami peranannya sebagai konselor profesional dan menerjemahkan peranannya itu ke dalam kegiatan nyata. Konselor harus juga mampu dengan sebaik-baiknya menjelaskan kepada orang-orang dengan siapa akan bekerja, sama tentang tujuan yang hendak dicapai oleh konselor serta tanggung jawab yang terpikul di pundak konselor. 4. Konselor bertanggung jawab kepada semua siswa, baik siswa-siswa yang gagal, yang menimbulkan gangguan, yang berkemungkinan putus sekolah,
yang mengalami permasalahan emosional, yang mengalami kesulitan belajar, maupun siswa-siswa yang memiliki bakat istimewa, yang berpotensi lebih dari rata-rata, yang pemalu dan menarik diri dari khalayak ramai, serta yang bersikap menarik perhatian atau mengambil muka guru, konselor dan personal sekolah lainnya. Yang kelima, konselor harus memahami dan mengembangkan potensi untuk membantu siswa-siswa yang mengalami masalah dengan kadar yang cukup parah dan siswa-siswa yang menderita gangguan emosional, khususnya melalui penerapan program-program kelompok, kegiatan pengajaran di sekolah, dan kegiatan di luar sekolah, serta membentuk kegiatan-kegiatan lainnya. 6. Konselor harus mampu bekerja sama secara efektif dengan kepala sekolah, memberikan perhatian dan peka terhadap kebutuhan, harapan, dan kecemasannya. Konselor memiliki kesempatan yang baik untuk menegakkan citra bimbingan dan konseling profesional apabila memiliki hubungan yang saling menghargai dan saling memperhatikan dengan kepala sekolah. Untuk selanjutnya, yaitu kesimpulan. Bimbingan dan konseling merupakan upaya aktif dan sistematis dalam memfasilitasi individu untuk mencapai tingkat perkembangan siswa agar optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan peserta didik. Prinsip-prinsip bimbingan konseling merupakan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Adanya prinsip-prinsip tersebut diharapkan memudahkan dalam menyelenggarakan pendidikan, dalam mengembangkan potensi siswa, baik menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Berbagai masalah di era modern sekarang ini menuntut konselor agar profesional, sehingga mampu memecahkan setiap problem yang dialami siswa, baik pribadi maupun sosial. Dengan adanya prinsip-prinsip dan pengelolaan program yang matang di sekolah, layanan bimbingan dan konseling akan berjalan sesuai dengan tujuan yang maksimal. Cukup dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan melalui WhatsApp group sesuai waktu yang telah ditentukan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.